ketika saya berdiam diri kemudian secara ya itu secara sadar saya bilang bahwa oke, saya sudah melakukan ini, saya ngaco, saya enggak seperti yang seharusnya. Kemudian saya pada saat ini adalah titik balik, saya mau menerima kado dari Tuhan. Udah, sehari itu aku fokus itu aja, Mbak. Aku mau menerima kado dari Tuhan. Jadi apapun yang datang kepada aku akhirnya melihat itu dengan satu mental yang berbeda, dengan satu sikap yang, wah ini dia kado, wah ini nih kado. Udah Mbak, setelah itu ya, oh my God, hidup berubah. Satu event, Boleh, satu boleh, Kak. aku menyebutnya event ya, dan aku sudah lama sekali tidak mau membahas tentang ini gitu ya. Tapi saya rasa pada saat ini ketika saya sudah melewati dan sudah betul-betul istilahnya let go gitu ya, saya bisa bicara tentang hal ini dengan sangat nyaman dan dengan biasa aja gitu. Yaitu adalah yang paling signifikan adalah pada saat perceraian saya gitu. Pada saat itu aku berubah dari orang yang eh, nggak ada takutnya ya, ngerjain segala sesuatu, wah pokoknya full speed dan sebagainya ya. Dan ketika saya mengalami perceraian itu, tiba-tiba saya kayak dibalik ya 180 derajat. Saya nggak punya kekuatan untuk melakukan apapun. Dan ini berlangsung lama, lama banget. Yang terberatnya adalah 3 tahun pertama. Kemudian setelah itu masih berat juga. Jangan sedih. Tapi aku pikir penting buat aku share ya. Karena pada saat itu adalah saat dimana saya akhirnya belajar untuk melihat ke dalam diri. Apa sih sebetulnya? Saya mulai mereview diri saya mulai uh, kayak kaca aja gitu, kayak ngelihat di kaca gitu. Apa ya yang kamu bikin salah ya? Ini 1,1, poin 2, poin 3. Oh, dan ternyata poinnya banyak. Gitu. Nah, Jadi, apakah ada rasa menyalah saat itu ya Mbak? Mbak kan kayak mencari tahu ya masalahnya apa. Apakah ada rasa untuk menyalahkan diri sendiri gitu ya Mbak? Atau kalau menyalahkan diri sendiri gini, pasti ada ya, karena yang namanya sebuah sebuah pernikahan itu adalah effort dua orang, dan ketika perceraian itu pun juga uh, bukan kesalahan satu orang tapi kesalahan dua orang. Jadi apapun namanya, apakah secara kasat mata dia yang salah atau saya yang salah gitu ya, tetapi sebetulnya dua-dua belah pihak tuh salah gitu. Dan perlu hati yang sangat besar sih untuk mengakui itu, untuk mengakui bahwa yes, saya pun melakukan kesalahan, walaupun semuanya adalah sebab akibat ya. ya. Wah Mbak Maya, terima kasih banyak ya sudah mau bercerita. Kami dari para puan benar-benar wah sangat mengapresiasi ya Mbak Maya untuk bercerita sore hari ini, dan semoga ceritanya Mbak Maya ini nanti kita masih akan bercerita lebih lanjut ya. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi kekuatan ya buat teman-teman kawan puan semuanya, dan juga yang sudah bergabung ya Mbak Maya, teman-teman dari Mindful X, semoga bisa menjadi suatu pembelajaran mungkin ya bagi kita semua. Nah Mbak Maya tadi sudah memberanikan ya diri untuk bercerita permasalahannya apa, musim atau event yang tadi Mbak Maya ceritakan. Nah, titik baliknya Mbak, apa yang sampai membuat Mbak Maya tuh bahwa berpikiran, wah harus bangkit nih, harus move on nih gitu. Apa sih Mbak eventnya?
ya sebetulnya kalau dibilang kesadaran harus bangkit itu ya udah dari awal perceraian itu udah wah gue mesti bangkit lagi nih gitu kan, secara teori tahu tuh, tapi untuk melakukannya ternyata sama sekali nggak gampang. Dan sebetulnya saya baru menemukan sekitar 10 tahun setelah kejadian itu, bahkan lebih ya, mungkin kira-kira ada kali 12 tahun setelah kejadian itu ya, saya baru menyadari bahwa ternyata saya melenceng dari diri saya sendiri tuh udah jauh banget tuh. Dan itu terjadi ketika pada suatu hari saya bangun dan benar-benar gini, gue tuh sebenarnya gimana sih? Kenapa aku nggak semangat bangun? Uh, Something wrong. Ini benar-benar nggak gue banget. Ini nggak aku gitu ya. Dan ketika itu saya puji Tuhan gitu, yang pada saat itu yang terpikir adalah bahwa oke, saya udah nyoba segala macam. Bangun tidur sebelum turun tempat tidur berdoa. Oke, cek udah dilakuin. Bangun tidur latihan napas dulu, cek udah dilakuin. Semua udah dilakuin, Mbak. Banyak ya berarti checklistnya itu. Banyak checklistnya, semua udah dilakuin, tapi masih aja gitu. Dan akhirnya pada suatu hari saya berpikir bahwa saya nggak bisa denial nih. Saya boleh tidak mengakui perasaan ini, karena that's what I've been doing for 12 years. Ya, selama itu saya mengatakan kepada diri saya sendiri atas nama afirmasi, atas nama segala macam bahwa I'm okay, tapi ternyata enggak, itu enggak membantu. Akhirnya pada pagi hari itu saya, setelah saya doa, saya cuma berdiam diri, saya bilang gini, oke, wah, aku udah ngaco banget nih ya, tapi aku yakin pada hari ini aku akan menerima kado. Jadi hari ini aku mau kayak orang ulang tahun, aku mau semangat karena aku mau menerima kado dari semesta, dari Tuhan, dari pun kepercayaan kita ya. Pada saat itu yang saya katakan, Mbak. Dan ketika saya berdiam diri, kemudian secara sadar saya bilang bahwa oke, saya sudah melakukan ini, saya ngaco, saya enggak seperti yang seharusnya. Kemudian saya pada saat ini adalah titik balik, saya mau menerima kado dari Tuhan. Udah, sehari itu aku fokus itu aja, Mbak. Aku mau menerima kado dari Tuhan. Jadi apapun yang datang kepada aku akhirnya melihat itu dengan satu mental yang berbeda, dengan satu sikap yang, wah ini dia kado, wah ini nih kado. Udah Mbak, setelah itu ya, oh my God, hidup berubah. Wow. Gitu. Jadi akhirnya nggak gini, wah ini sesuatu yang jelek. Itu udah nggak ada lagi tuh. Bahwa apapun yang datang itu adalah sebuah anugerah, sebuah kado. Itu kado aja gitu, kado kecil, kado gede, dan itu exciting. Nah, akhirnya aku percaya energiku jadi berubah sama sekali, dan akhirnya itu menarik hal-hal juga yang membangun untuk diri aku. Ya. Jadi aku nggak peduli lagi tuh orang lain jelek atau apa, atau maksudnya kayak gitu-gitu tuh udah nggak ada lagi. Ya, aku tidak memutuskan untuk tidak mau menilai seseorang dari negatifnya gitu ya. Aku tidak mau menilai seseorang dari apapun, aku nggak mau gitu. Aku hanya fokus kepada I'm happy. Aku menerima kado setiap hari. Oh my God, I'm so happy. Setiap hari aku ulang tahun. Oh,
Mbak, luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya mindset banget ya itu ketika mungkin aku flashback sedikit yang tadi Mbak Maya jelasin bahwa di mana kita itu harus menerima gitu ya Mbak, nggak bisa terus-menerus denial, tapi sebaliknya kita harus bisa menerima, lalu ada waktunya ya Mbak, semuanya tidak serba instan. Mbak Maya sendiri pun tidak langsung pas saya ingin berubah terus langsung berubah gitu ya kayak Power Ranger, enggak ya Mbak. Ada Suka banget. time-nya tuh, ada prosesnya. Wah, dan akhirnya aku suka banget sih dan pasti kawan puan juga sangat suka istilah ini, kado dari semesta ya. Ya, Nantinya akan menerima kado dari Tuhan. Wah. Nah, ini kan memang sangat berhubungan gitu ya Mbak Maya dengan istilah mindfulness. Nah, ya. mungkin masih banyak nih teman-teman kawan puan ya yang masih asing dengan istilah ini. Mungkin Mbak Maya bisa dijelaskan sedikit Mbak, sebenarnya mindfulness itu mungkin sudah termasuk yang tadi ya yang dijelaskan, tapi mungkin lebih ke gimana sih cara penerapan di dalam kehidupan sehari-hari mindfulness ini seperti apa, dan juga apa sih efeknya di dalam kehidupan kita Mbak? Mindfulness itu sebetulnya apa ya? Nah, itu kan sebetulnya agak sulit untuk dijelaskan ya. Makanya komunitas Mindful Act ini kita mau mengajarkan dan mengajak actually berlatih bersama sih, bahwa otot-otot apa emosi dan sebagainya itu tuh semua sebetulnya ada ototnya. Dan sebetulnya cara yang paling gampang untuk penerapannya adalah untuk nomor satu bernafas ya, dan nomor dua adalah mengambil stop atau Bernafas dan mengambil berhenti ya Mbak ya, beristirahat mungkin ya. ya berhenti sejenak. Jadi misalnya gini, marah, marah nih, pengen ngamuk, pengen banget nih ngamuk ya. Tapi bentar, sebelum ngamuk tarik nafas dulu. Dan dengan kita menarik nafas, otomatis kita berhenti. Katakanlah itu 3 detik, ya. Dengan 3 detik itu biasanya luapan emosi atau apapun yang kita rasakan itu biasanya kita tiba-tiba mendapatkan gambaran yang lebih jelas gitu loh. Dan kita apa ya, akhirnya sadar bahwa wah, kalau aku marah juga itu tidak akan membuat si pihak yang lainnya itu menjadi lebih baik. Bahkan mungkin dia merasa guilty karena dia merasa apa yang dia lakukan itu salah gitu ya, atau apapun efek-efek yang tidak baik gitu. Jadi berhenti, tenangkan diri gitu ya, itu nolong banget Mbak, itu nolong banget. Kalau dari Mbak Maya sendiri sebenarnya selain tadi udah merasa ada kalanya merasa marah gitu ya, terus melewati musim yang apa ya tadi down gitu kan, musim yang tidak mengenakan gitu di dalam hidup. Tentunya apakah Mbak pernah merasa lonely atau merasa sendiri gitu ya Mbak? Dan gimana sih Mbak Maya caranya untuk menyikapi hal itu? Mungkin biar tidak merasa sendiri lagi gitu. Gimana tuh kalau dari Mbak Maya? Apakah ada support system atau mungkin dari diri sendiri kah Mbak? Oke, kalau merasa sendiri itu, kalau menurut saya itu loneliness itu relatif ya. Kalau menurut saya, karena kita bisa berada di satu ruangan yang penuh orang, tetapi kita akan merasa lonely, itu bisa. Gitu. Jadi ketika saya menyadari hal itu, nah di pagi yang dimana saya memutuskan bahwa oke, setiap hari aku mau menerima kado gitu ya. Di saat itu juga saya menemukan sebuah koneksi atau reconnection gitu ya antara saya dengan diri saya. Nah itu nggak langsung, tapi Oh, step by step. ya, Ya, proses juga ya Mbak ya. ya, ya. Proses itu menyenangkan. Jadi jangan sebel sama proses. Proses itu imperatif. Proses itu harus terjadi. Ya. Uh, nah di saat itu saya perlahan-perlahan
tuh mulai berpikir bahwa oke, saya punya anak, saya punya teman-teman yang luar biasa, saya sangat beruntung gitu ya. Tapi ada waktu-waktu di mana aku harus melewati itu dengan sendiri. Dan akhirnya karena udah masuk ke kesadaran itu, aku justru sekarang itu looking forward. Kalau aku sendiri, aku bisa upgrade diri aku. Aku bisa belajar hal-hal yang menyenangkan, semua gitu. Bahkan dengan hal yang kecil, aku nggak pernah melihat hal kecil itu sebagai sesuatu yang sepele. Misalnya nih, cara ngerekam IG live gitu, atau cara matiin aja IG live gitu ya. Itu menurut aku tuh udah wow. Aku memberikan applause kepada diri aku sendiri, bahwa wow, hari ini Mai, kamu belajar untuk matiin IG live. Mai, hari ini kamu belajar ini. Jadi aku membuat satu sistem reward sendiri kepada diri aku. Ya, I don't punish myself. Aku nggak ada tuh punishment and reward, nggak. Buat gue semuanya gue reward. Gitu. Nah, kemudian mulai juga ada satu pemikiran gini. Sebentar ya, yang aku lakukan nih kayaknya di luar normal deh, gitu ya. Akhirnya aku mengatakan pada diri aku sendiri bahwa standar apa sih standar hidup seseorang itu tidak standar, dan I'm certainly not standard. Oke. Jadi aku mencintai perbedaan yang aku punya. Yes. Bahwa bahwa aku tidak perlu sama dengan orang lain, bahwa apapun yang aku lakukan, kalau misalnya ada 10.000 orang bisa dengan mudah mematikan IG live, atau bagaimana tuh cara nyetopnya, aku nggak bisa. Oke. Tapi ketika aku belajar, aku memberikan sebuah sebuah kado lagi buat diri aku, sebuah ucapan, even sebuah penghargaan pada diri reward aku. gitu ya Mbak? Yes, reward. Kemudian aku mulai belajar hal-hal yang mungkin ada orang lain menganggap sepele, tapi buat aku itu nggak sepele. Nggak apa-apa, aku belajar gitu. Jadi appreciate yourself. Bagaimana how you appreciate and how you respect yourself, itu yang aku jalanin Mbak setiap hari sekarang. Wow, luar biasa sekali Mbak Maya. Jadi selain memang kita patut bersyukur ya kalau memang kita punya support system, family, terus teman-teman gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana di dalam diri kita sendiri ya Mbak. Gimana pemikirannya kita, gimana kita untuk reward diri kita sendiri, itu beneran sangat penting ya Mbak untuk kita menjalani proses-proses di dalam kehidupan kita. Dan juga harapan Mbak Maya untuk perempuan Indonesia, para kawan puan di luar sana yang masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan, Mbak. Silakan Mbak Maya. Satu hal yang mesti disadari dulu ya, bahwa kita itu bukan manusia yang positif sebetulnya. Semua orang itu pada dasarnya negatif. Nah, ketika kita bisa menerima itu, kita bisa mulai bergerak maju sebetulnya. Dan pesan saya kepada para kawan puan, bukan hanya love yourself, tetapi mulailah melakukan falling in love with yourself every day. Kamu harus fall in love, kamu harus jatuh cinta pada diri kamu sendiri. Cintailah bentuk alismu, cintailah bentuk gigimu, cintailah bentuk hidungmu, karena semua itu adalah spesial, semua itu adalah is you, and you are beautiful, you are special. Self love ya Mbak, itu sangat penting sekali. Falling in love with yourself, bukan only love yourself, tapi fall in love.
fall in love. Ya, semoga kawan puan di note ya bahwa yang tadi Mbak Maya mention bahwa falling in love with yourself. Gimana cara melawan rasa malas dan mager di tengah-tengah kebangkitan sudah mulai nampak hasilnya? Oh, berarti ini udah proses gitu ya, tapi kayak kok nggak ada-ada nih hasilnya gitu ya. Sepertinya, terus gimana cara mengelola moodnya? Gitu. Mungkin silahkan Mbak Maya. Mungkin ada di titik jenuh nih, kenapa hasilnya belum juga muncul gitu ya. Oke. Ini kalau aku ya, aku membagiin dari sudut pandang aku ya. Pastinya itu pernah terjadi juga. Dan ketika hal itu terjadi, biasanya aku mind shifting, gitu ya. Aku mind shifting kepada hal-hal yang simple. Jadi saat aku udah capek, aku mulai menyadari bahwa wah, gue kayaknya overwhelmed nih. Wah, gue kayaknya udah capek nih ya. Oke, sekarang aku mau tinggalin itu untuk 1 hari atau untuk beberapa jam. Aku mau melakukan apa ya? Terus aku mulai search di YouTube. Tik 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 tik. Apa ya yang menyenangkan nih? Nah, terus aku mulai deh. Either aku ambil apa yoga di YouTube atau apa ya, aku mungkin dengerin lagu yang aku suka gitu. Jadi dialihkan dulu, kemudian baru. Jadi aku ada catatan-catatan kecil tuh yang aku suka taruh dan aku suka di agenda aku, kemudian aku suka tulis atau aku robek, aku taruh di dompet aku. Salah satunya adalah don't be too hard on yourself. Ya, jadi jangan memaksakan, jangan memforsir tubuh kita dan pikiran kita untuk selalu melakukan itu. Karena, hey, you guys, kamu bukan robot. Kamu tidak bisa memprogram terus-terusan. Jadi sadarilah bahwa you always try your best for so far gitu loh. Jadi ya udah, nggak apa-apa, hari ini aku bosen, aku mau masak telur dadar misalnya, ya udah masak aja, tapi masak dengan happy, dengan enjoyment gitu. Nah, nanti kalau udah kelar kita balik lagi ke situ gitu ya. Don't be too hard on yourself, karena itu adalah bagian dari menghormati diri kita, bahwa ketika kita perlu beristirahat, kita perlu untuk sedikit merilekskan diri, memikirkan sesuatu yang lain, ya okay. Mbak Maya punya afirmasi positif andalan nggak ke diri sendiri? Yang andalan nih Mbak, yang always selalu dipakai. Andalan ya itu, si kado itu. Yang kado yang mungkin teman-teman tadi yang nggak sempet join itu kado dari Tuhan ya Mbak? Ya, jadi setiap pagi, terima kasih Mbak pertanyaannya, Mbak Rina juga tadi, terima kasih pertanyaannya. Iya, jadi aku pokoknya aku punya satu tips gitu, ini buat diri aku ya, yang kalau tiap pagi, ketika aku bangun, aku doa, kemudian aku bilang, wow, aku hari ini mau menerima kado dari Tuhan, kado dari semesta, dan itu mendasari hari aku. Oke. Menurut aku kado itu udah mencakup semua. Yes. Happiness dan teman-temannya dan teman-temannya. Dan segala macamnya Mbak bisa. Oke, mungkin jadi satu, jadi kado. Minta bagaimana tips cara mengatasi insecure dalam diri dan memanage kecemasan ketika sebuah harapan dan impian berhenti di tengah jalan. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik banget nih pertanyaannya. Yang tadi juga menarik, tapi ini aku ya ini kadang-kadang mungkin nggak terlalu dibahas ya. Satu insecurity itu kalau buat aku pernah mengalami itu, dan aku nggak tahu tadi udah join atau belum.
tapi aku pernah jadi punya satu moto hidup ya, bahwa I love my differences. Bahwa ketika aku memutuskan sesuatu, aku menjadi sesuatu yang mungkin nggak banyak orang yang lakukan, aku mencintai itu, aku mencintai banget itu. Dan aku memperbolehkan diri aku untuk menjadi berbeda. Ya. Nah, ketika kita merasa stagnan, udah nggak tahu mesti gimana, aku keluarin lagi tuh catatan aku, Mbak. Yang mana intinya tulisannya adalah gini, love the process. Karena proses itu tidak selalu harus langsung seketika. Justru menunggu itu adalah proses. Proses. Nggak tahu mau ngapain, itu adalah proses. Ya, mungkin memang itu adalah waktu di mana kita harus mengambil jeda. Yes. Dan di dalam jeda itu, kalau kita membuka pikiran kita dan hati kita, oh my God, you will be surprised. You will be surprised. Apa ya? Apa yang bisa gali dari kamu sendiri itu, you will be surprised. Ya, makanya don't be too hard on yourself. Bahwa apa yang kamu lakukan itu is okay. Okay. Ketika kamu memutuskan untuk, misalnya nih, ada undangan. Aduh, aku nggak bisa datang. Is it okay? Yes, it's okay. Mbak, aku tuh gini, kalau aku mengalami satu masalah ya, aku memberikan diri aku timeline. Ya, pertama adalah 2 jam. Setelah 2 jam, aku naik ke 4 jam. Habis 4 jam, aku naik ke 6 jam. Ya, mostly sih, aku nggak pernah sampai ke 6 jam. Aku di 2 ya. Begitu aku tidak bisa, aku berpikir keras tuh. Oke, gue pikirin nih, 2 jam. Tek 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 gitu ya. 2 jam lewat, oke, aku bawa itu dalam, ini cara aku ya. Aku menyerahkan itu dalam doa, karena aku tahu aku tuh cuma manusia. Ada banyak hal-hal di semesta ini, jalannya atau caranya Tuhan atau apapun yang kita percaya bahwa itu lebih besar dari diri kita, itu yang mengatur semuanya gitu. Jadi setelah ini, kalau Maya nih 2 jam aku nggak menemukan jawaban, oke, aku let go. Aku mengerjakan hal lain dan aku senang lagi gitu Mbak. Jadi aku nggak oke, ini udah, mungkin ini adalah sesuatu dari hal yang aku mungkin tidak mengerti. Betul, betul. Aku punya sebuah kotak yang besar sekali ya, di mana aku memasukkan semua pertanyaan-pertanyaan yang aku nggak ngerti dalam hidup ini ke dalam kotak itu. Dan aku akan menanyakan hal-hal ini pada Tuhan ketika aku nanti meninggal. Oke. Itu Mbak. Ini Mbak ya. Seperti ya, aku langsung masukin ke kotak itu. Pluk gitu. Oke, bye. Aku ngerjain hal lain. Jadi biarpun belum terjawab, ya udah gitu ya. Karena tidak semua, hey, kita ini manusia. Tidak semua perlu dijawab. Tidak perlu semua kita tahu. Dan itu kenyataannya. Jadi aku taruh, oke, ini pluk, aku nggak ngerti. Ada yang nggak ngerti lagi. Oke, masukin aja lagi. Gitu aja, Mbak. Tapi aku berusaha untuk mencerna itu selama 2 jam. Kalau 2 jam udah lewat, gue nggak mau susah. Gue kerjain hal lain, ini aku masukin ke dalam kotaknya. Gitu sih. Itu tips dari aku. Semoga sih tadi menjawab ya. Gitu. Karena I think insecure atau apapun itu adalah bagian dari hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti. But you have to go on. Mbak, bagaimana cara memotivasi diri sendiri agar semangat dalam menjalani kehidupan?
Wah, ini berarti secara overall ya, gimana menjalani kehidupan. Oke, aku sih aku membuat list hal-hal yang aku suka. Aku suka, misalnya aku suka masak, aku suka baca buku, aku suka semua aja hal-hal. Dan Mbak, pada saat ini ya, kalau kita rajin nyari nih, banyak sekali informasi yang bisa didapat. Yes. Ya, oke. Aku mau share satu hal ya. Kan kita punya pekerjaan nih, kita punya pekerjaan. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kita harus mendapatkan uang dari pekerjaan kita. Padahal sebenarnya enggak. Jadi belajar bahwa ketika aku sedang mengalami itu tadi, stagnasi, nggak tahu mau ngapain, aduh cita-cita gue kok nggak kejadian-kejadian, yang kayak gitu ya. Ternyata ketika aku fokus kepada mengembangkan diri aku melalui hal-hal yang aku suka, ternyata setelah itu Mbak, setelah aku bisa ini dan aku happy banget, ternyata semua impianku terjadi. Ya. Gitu. Jadi dan aku mendapatkan si uang ini ya bukan hanya dari show bermain harpa, aku mendapatkan dari hal lain dan beban bahwa oh karena aku pemain harpa aku harus mendapatkan uang dari memetik harpa, itu udah nggak ada. Nah aku nggak teman-teman mungkin pekerjaannya apa ya, tapi ketika kamu mempunyai sebuah pekerjaan, jangan lupakan hobi, jangan lupakan hal-hal yang menyenangkan diri kamu, tetap lakukan itu. Karena berkat atau uang atau apapun itu, semua datang bisa dari mana aja. Mbak Maya, sampai ketemu ya. Ya, thank you, bye.